Isinya pokoknya menarik. Ini tentang video mirip artis. Jadi isinya adalah bagaimana mengungkap kesalahan media dalam menyebarluaskan secara besar-besaran kasus video mirip artis yang melibatkan seorang penyanyi terkenal dan juga selebritas terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel SH Pro. Dan kali ini kita masuk ke rubrik buku-buku project. Dan seperti janji saya yang dulu, yang kemarin bahwa saya akan mengupas buku saya yang paling termasuk fenomenal. Ini buku dewa saya nih. Judulnya Post Komodifikasi Media. Oh, ini keren nih. Ini buku saya paling keren. Jadi kalau ditanya kebanggaan saya, buku yang mana ini? Jawabannya adalah buku Post Komodifikasi Media. Saya cerita sedikit nih. Buku ini ditulis sebenarnya adalah sebagai tesis saya waktu S2 dulu. Jadi ditulis tahun 2010, jadi berbarengan dengan masa kuliah. Kebetulan saya tuntas dalam 3 semester tuh, waktu di S2. Jadi buku ini praktis saya tulis selama 1 tahun, 2010 sampai 2011. 2011 saya sudah sidang tesis dan dinyatakan lulus, dan langsung saya produksi jadi buku pertama, buku keempat persisnya. Jadi judulnya lagi itu adalah Post Komodifikasi Media dan Cultural Studies. Jadi dicetak secara indie tahun 2012 dan sempat diedarkan, bukan diedarkan, persisnya lebih dibagikan kepada teman-teman, kepada dosen, kepada sahabat, dan tentu saja untuk membantu mahasiswa saya juga yang kebetulan sedang bikin skripsi lagi itu. Nah, pada akhirnya buku itu dikembangkan lagi, saya revisi lagi, saya adaptasi lagi bagaimana untuk menjadi buku yang bisa diterbitkan secara nasional, secara pasar yang lebih besar lagi. Maka jadilah Post Komodifikasi Media, Analisis Media Televisi dengan Teori Kritis dan Cultural Studies. Jadi tahun 2013, jadi jatuhnya ini jadi buku ke-8 saya nih, kayak gitu. Dan ini alhamdulillah diterbitkan oleh Cera Sutra, kebetulan penerbit yang spesialisnya adalah menerbitkan buku-buku bernuansa Cultural Studies, kayak gitu. Lalu ada apa sih di buku ini sehingga saya begitu bangga? Ini ada asal tahu aja nih, sampai tahun 2020 ini buku ini sudah disitasi hampir 100 riset. Tentu saja penulis artikel ilmiah seperti itu. Jadi udah bangga lah ya, bagaimanapun buku ini sudah jadi referensi, bukan cuma mahasiswa yang sedang bikin skripsi atau yang sedang menyusun tesis, tapi juga ada yang tingkat doktoral, bahkan yang untuk penulis dari luar negeri seperti itu. Dan ini tentu saja buat saya membanggakan, karena nggak nyangka dulu ternyata tesis yang saya pikir ya biasa-biasa aja, tapi ternyata bisa memberikan manfaat. Jadi manfaat itu jangan tanya soal royalti, tapi yang penting bagaimana buku ini bisa membantu teman-teman yang sedang bikin skripsi atau yang sedang nyusun tesis berkaitan dengan persoalan CDA, bagaimana melakukan analisis wacana kritis seperti itu, yaitu CDA, Norman Fairclough. Dan tentu saja di sini disampaikan juga bagaimana untuk membongkar persoalan konten media. Nah, kebetulan dalam buku ini dibagi dalam 15 bab nih. Jadi ini diatur memang masih mengikuti adaptif dengan tesis, cuma tentu saja disesuaikan dengan isi buku. Misalnya bab 1 itu di sini pendahuluan itu merupakan rangkuman dari bab 1 di tesis. Seperti itu. Lalu di bab berikutnya dari bab 2 sampai bab 9 itu merupakan bab 2 di tesis. Jadi saya pecah-pecah lagi karena isinya memang sangat panjang dan penjelasan yang sangat panjang kayak gitu. Lalu di bab berikutnya ada bab 3 bab 3 tesis, yaitu tentang metodologi. Saya sediakan halaman khusus di bab 10 kayak gitu. Nah, berikutnya bab 4-nya nih saya pecah lagi menjadi 4 bab. Jadi ada analisis teks, ada ada 5 bab. Pertama adalah organisasi pembuat teks, analisis teks, produksi dan konsumsi teks, eksplanasi teks, dan post komodifikasi media. Jadi ada 5 bab. Nah, ini makanya kalau misalnya teliti bacanya, patuh tuh dengan aturan, dengan penjelasan dari awalnya, maka akan paham nih bagaimana melakukan riset ya,
secara kualitatif, persisnya menggunakan CDA Norman Vetlo. Itu dari mulai bagaimana menghimpun data, bagaimana menentukan rumusan masalah, lalu menyusun kerangka pemikirannya, hingga ke tingkat pelaksanaan penelitian teksnya. Tentu saja untuk melengkapi nanti di bagian akhirnya tuh saya lampirkan juga bagaimana data itu diolah, dianalisis seperti itu. Panjang, jadi kalau saya jelaskan panjang nanti Anda nggak baca. Jadi kalau yang merasa masih kesulitan nyusun skripsi atau tesis dengan menggunakan teori kritis atau cultural studies, atau lebih khusus lagi menggunakan CDA Norman Vetlo, makanya perlu baca juga sih buku ini sih, siapa tahu bisa membantu. Nggak terlalu banyak lagi toko yang jual, di online tentunya masih ada ya, di salah satunya di online yang dikelola oleh teman-teman di komunitas kami, komunitas MDocs, ada namanya M-Books, bisa ditemukan di Shopee, di Tokopedia, dan juga di Bukalapak. Nah ini mudah-mudahan membantu kayak gitu. Isinya bukunya menarik, ini tentang video mirip artis. Jadi isinya adalah bagaimana mengungkap kesalahan media dalam menyebarluaskan secara besar-besaran kasus video mirip artis yang melibatkan seorang penyanyi terkenal dan juga selebritas terkenal. Panjang apa ceritanya. Jangan lupa ya subscribe, lalu kasih bikin notifikasi juga tuh, lonceng bunyinya dibunyikan, terus like dan share ke teman-teman, siapa tahu informasi itu berguna. Kita jumpa lagi nanti di analisis atau di review book saya berikutnya. Wassalam.